Halo teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling probability. Yang pertama kita akan membahas tentang sampling dan kita harus tahu apa itu definisi dari sampling. Menurut Sugiono pada tahun 2010, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimana sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, sampel yang diambil dalam teknik sampling sesuai dengan jumlah besarnya sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sejumlah sampel tersebut adalah bagian dari populasi yang akan mewakili karakteristik dari suatu populasi yang ada dalam penelitian. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatifnya ataupun benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Probability sampling adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan ataupun dukung probabilitas yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Karena semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Maka syarat yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah pengambilan sampel secara acak atau random. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis probability sampling. Nah, apa saja jenis-jenis probability sampling? Jenis-jenis probability sampling ini terdiri dari 5 jenis dan di sini kita akan membahas secara berurutan, di mana yang pertama adalah sistem random sampling. Sistem random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Kemudian jenis yang kedua ada systematic random sampling, di mana teknik pengambilan ataupun penarikan sampel acak sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Teknik pengambilan sampel ini hampir sama dengan teknik sampel acak sederhana, hanya unsur pertama sampel saja yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Kemudian jenis yang ketiga adalah stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata. Jenis ini biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Kemudian jenis yang keempat adalah cluster random sampling, di mana teknik ini adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode ini adalah antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Cluster random sampling ini pengambilan sampel secara berkelompok daerah yang digunakan apabila populasi cukup besar sehingga perlu dibuat beberapa kelas atau kelompok. Kemudian jenis yang terakhir adalah multi-stage random sampling, di mana pengambilan sampel ini merupakan metode pengambilan sampel yang membagi populasi ke dalam kelompok atau klaster untuk melakukan penelitian. Metode ini berkaitan dengan beberapa tahap, di mana setiap tahap membagi kelompok menjadi subkelompok lainnya. Pada tahap pertama, peneliti membagi populasi menjadi beberapa klaster, lalu dalam tahap selanjutnya peneliti memilih beberapa unit dari setiap klaster secara acak. Tahap berikutnya, peneliti membagi unit-unit yang dipilih menjadi subkelompok lainnya dan memilih beberapa unit dari setiap subkelompok secara acak. Dengan demikian, pengambilan sampel multi tahap memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih representatif dari populasi yang diteliti. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis probability sampling. Kemudian sekarang kita akan masuk pada kasus. Kasus yang pertama, sebuah penelitian dengan judul Analisis Mutu Layanan Unit Rekam Medis berdasarkan kepuasan pelanggan internal dengan menggunakan metode service quality dan quality function deployment di Rumah Sakit IP Medan tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mutu layanan unit rekam medis
di Rumah Sakit IP Medan berdasarkan kepuasan pelanggan internal dengan metode Service Quality dan Quality Function Deployment. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2018 dengan sampel 44 pelanggan internal dari 220 pelanggan internal rumah sakit. Dari kasus tersebut, teknik sampling jenis apakah yang digunakan oleh peneliti? Nah, untuk pembahasannya, teknik sampling yang digunakan adalah probability simple random sampling, di mana pada penelitian ini dijelaskan bahwa probability simple random sampling ini adalah pengambilan sampel sederhana yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, di mana populasi penelitian sebanyak 220 pelanggan internal, yaitu pegawai perawat sebanyak 134, pegawai rekam medis sebanyak 16, dan dokter sebanyak 70. Sampel di setiap ruangan pegawai dihitung berdasarkan perhitungan proporsi. Kemudian soal yang nomor 2, sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dengan metode hotfit di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional survey. Jumlah sampel 59 responden. Penelitian tersebut diangkat dengan judul Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan metode hotfit di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. Nah, dari kasus di atas, tentukanlah jenis teknik sampling yang digunakan pada penelitian tersebut. Untuk pembahasannya, di artikel tersebut ataupun pada penelitian itu sudah dijelaskan bahwa teknik sampling yang digunakan adalah teknik pengambilan menentukan sampel mana yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, pada kasus tersebut penelitian itu menggunakan probability sampling dengan teknik proportionate stratified random sampling yang nantinya teknik pengambilan sampel pada populasi yang heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari tiap-tiap subpopulasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing subpopulasi secara acak. Soal yang terakhir, judul penelitian analisis faktor yang mempengaruhi outcome pasien cedera kepala berdasarkan Functional Independence Measure atau FIM, di mana dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi outcome cedera kepala berdasarkan FIM pada pasien cedera kepala. Penelitian ini adalah studi yang bersifat analitik observasional dengan menggunakan rancangan retrospektif terhadap 107 sampel rekam medis Rumah Sakit Kosma Tuban dari periode Januari sampai April 2016. Berdasarkan kasus di atas, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah. Kemudian untuk pembahasannya, pengumpulan data menggunakan teknik cluster random sampling dengan kriteria dengan inklusi, di mana yang pertama pasien masih hidup, 2 pasien dengan gangguan imobilisasi, yang ketiga pasien yang kurang dari 6 bulan, 3 pasien yang berdomisili di Kabupaten Tuban, dan yang keempat pasien bersedia menjadi responden.